Revolusi hijau adalah upaya pengembangan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas hasil panen. Program ini dilakukan sejak tahun 50-an hingga 80-an di beberapa negara berkembang, khususnya di Asia. Program ini pada akhirnya memberikan hasil yang baik, di mana tercapainya swasembada bahan pangan di beberapa negara seperti India, Bangladesh, Vietnam, Thailand, dan Indonesia. Konseptor utama program ini adalah Norman Borlaug, penerima Nobel Perdamaian tahun 1970. Pihak lainnya yang juga berperan adalah lembaga Ford Foundation dan Rockefeller Foundation yang melakukan penelitian di bidang pertanian seperti Meksiko, Filipina, India, dan Pakistan. Perhatian terhadap revolusi hijau muncul karena sebuah teori yang disampaikan oleh Thomas Robert Malthus yang menyatakan bahwa peningkatan jumlah penduduk dunia tidak diikuti oleh peningkatan jumlah produksi pangan yang sepadan. Karena jumlah manusia bertumbuh secara eksponensial, 1 orang menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16, dan seterusnya. Sedangkan hasil pertanian hanya tumbuh dengan pertumbuhan yang tetap, yaitu 1 menjadi 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Penerapan revolusi hijau di Indonesia terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru, di mana pada dekade 70-an dan 80-an, pemerintah melakukan investasi besar-besaran di bidang pertanian. Sejak Repelita 1 tahun 1969, pemerintahan Orde Baru mencanangkan 4 program peningkatan hasil pertanian. Pertama, intensifikasi pertanian atau peningkatan kualitas dan kuantitasasi hasil pertanian. Program ini mencakup pemilihan bibit unggul, pengaturan irigasi, pemupukan, teknik pengolahan tanah, dan pemberantasan hama. Kedua, ekstensifikasi pertanian atau perluasan area pertanian. Program ini mencakup pemanfaatan hutan, lahan gambut, atau padang rumput sebagai lahan pertanian. Ketiga, diversifikasi pertanian atau penggunaan sumber daya pertanian ke beberapa aktivitas lain yang menguntungkan. Program ini mencakup penanaman beberapa jenis tanaman dalam satu lahan atau memelihara beberapa hewan ternak dalam satu kandang. Keempat, rehabilitasi pertanian atau memperbarui segala hal yang berkaitan dengan pertanian, seperti memperbaiki sawah tak ada hujan menjadi sawah irigasi. Dampak yang paling terlihat dari revolusi hijau pada masa pemerintahan Soeharto adalah berhasil menjadikan Indonesia sebagai negara dengan swasembada pangan besar dunia pada dekade 1980-an, yaitu sejak tahun 1984 hingga 1989. Pada tahun 1984, produksi beras nasional mencapai angka 27 juta ton, sedangkan konsumsi nasional berada sedikit di bawah 25 juta ton. Indonesia bahkan memperoleh penghargaan dari FAO pada tahun 1985. Indonesia juga menyerahkan bantuan 100.000 ton padi untuk korban kelaparan di sejumlah negara Afrika. Dampak positif lainnya adalah meningkatnya kesejahteraan petani, menguatnya ekonomi pedesaan, meningkatnya ketahanan pangan nasional, dan membuka kesadaran masyarakat tradisional tentang pentingnya teknologi. Namun, di samping dampak positif, program revolusi hijau juga menimbulkan beberapa dampak negatif seperti ketergantungan petani kepada pupuk kimia dan pestisida yang tidak ramah lingkungan. Timbulnya kesenjangan dalam masyarakat akibat kepemilikan lahan dan penggunaan teknologi modern yang belum merata, dan munculnya kapitalisasi dalam dunia pertanian. Pada skala internasional, revolusi hijau juga mendapat kritik karena tidak berhasil menciptakan dampak nyata di negara-negara benua Afrika. Itu penjelasan tentang revolusi hijau. Jangan lupa menekan like, meninggalkan komentar, dan pastikan telah melakukan subscribe agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. Terima kasih.